Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Oh, Hasil yang tidak diinginkan terjadi. iya sih. Ya. Korea orangnya sebenarnya bahas ngajar, tapi udah kemana nya? Ya udahlah. Ini ada yang harus dibahas tetap kan. Kita makanya menghadirkan ada Bung Ardi lagi di sini. Ya, kita menghadirkan juga ini ada Angki ya. Ya, ya. Ini mah nggak usah dihadirkan, emang selalu ada. Selalu ada ya. Iya sih. Tapi kumaha nya jar ya? Ini unbeaten kumaha aduh akhirnya terpecahkan tah si unbeaten Mengawali teh. series Series 3 dengan hasil yang tidak mengenakan. Double ya mah tuh tengenana bro. Aha. Nyalamun eleh aku Persiraja mah orang mau siga kieu tuh. Ya. Itu oge Mana sih. benang mana orang. Ya, nu penting mah memangnya. Aduh, Ya eleh sih ulah, tapi kan berlipat gitu. Geus mah eleh tambah elehna ku si eta. Ya kita tahu bersama lah bobotoh ya. Tim lawan kemarin juga di kompetisi tahun ini memang belum begitu impresif lah penampilannya. Ya boleh dibilang ya kemarin ge pemainnya biasa-biasa wae ya. tapi selengkapnya orang rek nanya heula ya. Angki sama Bung Ardi. Ardi gitu ya, terutama di line up pemain. Nah, ini Ki kumaha? Nah, kuduna beureun bisa lah Bang Jupe, tapi Bang Jupe kamana? Bang Jupe tidak bertanding. Zalnando tidak. yang kemarin di penampilan series 2 Bermain impresif tapi nggak main. Yang pasti Iqbal Nevo sama Ezra Walian kan ke timnas ya. Ya itu udah kita tahu bersama lah ya. Ya, itu. Mereka di timnas. Terus di latihan terakhir ternyata Ahmad Jufrianto itu masih kena cedera aduktor, otot di area selangkangan. Itu dia kena cederanya di 2 hari sebelum lawan Persela. Jadi kalau lawan Persela dulu dia nggak main juga kan. Oh iya. Di iya. series 2 itu. Tapi masih ada Iqbal Nevo saat itu kan. Nah, sekarang ternyata di masa persiapan sebelum melawan Persija si cederanya belum pulih nih. Satu lagi yang cedera itu Zalnando. Zalnando juga nggak main di pertandingan kemarin. Ya, sisanya sebenarnya masih lengkap sihnya itu pemain masih lengkap juga kalau menurut saya. Ya. Berarti clear ya, cedera bukan karena hal lain gitu ya, bukan karena memang kenapa nggak ada di DSP sebenarnya banyak pertanyaan juga, tapi Oke. 2 pemain itu cedera. Oke, sekarang kita Masuk ke babak 1. analisana kumaha nih dari Bung Ardi. Ardi ya. Komadi. Orang mah Babak kahiji ya begitulah ya. Meskipun kita ngepres di awal meureunnya, tapi apa yang terjadi sebetulnya di babak pertama? Di babak pertama secara plan sebenarnya kan Robert menyiapkan sesuatu yang berbeda ya. Misalnya ketika nyimpen Febri di kiri, Vizcara di kanan gitu. Itu kan mungkin baru kali ini kita lihat Febri main di kiri sejak menit pertama gitu ya. ya. Terus kalau saya lihat itu plannya mungkin Robert pengen memanfaatkan kan Persija pakai 4-4-1-1 atau 4-4-2 lah. Jadi 2 di depannya itu kan Braif sama Simic, terus 4-nya ada siapa? Rohit Chan sama Toncip. Nah, Robert tuh kayaknya pengen memanfaatkan area di belakang Toncip dan Rohit Chan. Makanya si Vizcara sama Febri itu justru banyak masuk ke dalam. Karena dan mungkin juga ini menghindari duel dengan Nofri sama Marco Motta. Mungkin ya kalau saya lihat. Oke. Jadi saya beberapa kali lihat kombinasi Vizcara dan Febri itu justru di depan kotak penalti. Iya. Ada beberapa Febri kalau nggak salah ada peluang juga dari situ. Yang Vizcara masuk ke tengah terus dioper ke Vizcara, mantul lagi ada Febri syuting walaupun keblok, tapi mungkin secara konsepnya pengen gitu. 2 pemain inverted winger lah disebutnya. Inverted winger dia masuk dan menghindari serangan sayap karena mungkin ada Marco Motta yang kita tahu udah pengalaman banget gitu ya main di Eropa, terus sekarang di sini terus di kiri ada Nofri Setiawan yang selalu militan ya, walaupun kita mungkin banyak pemboto yang Nofri naon sih Hadena gitu. Tapi dia itu tipe pemain yang militan gitu. Dia ketika ya apalagi di pertandingan seperti kayak kemarin tuh kelihatan gitu. Kalau dia tuh nggak mau kalah gitu lawan siapapun, lawan Vizcara, lawan Febri gitu. Dan itu memang sebenarnya ya sesuatu yang disiapkan oleh Robert tapi tidak berjalan dengan baik. Karena ternyata Persijanya sendiri main lebih defend di awal-awal sebenarnya sebelum yang mulai lebih sering diserang. Jadi pertamanya main defense dulu, mengandalkan serangan balik. Dan setiap serangan balik itu kayak ada kepanikan di pertahanan Persib. Jadi karena kan Persib itu selalu dalam posisi menyerang, karena banyak main possession juga. Dan ketika serangan balik tuh selalu menyisakan paling 2-3 pemain. Hardy Idrus, terus Pardi yang main di back tengah kemarin, sama Dick Wipers, ketambah Mark Locke sama Rashid kan
Rashid yang biasanya main lebih ke depan dimundurin karena itu tadi ada 2 winger yang bakal masuk di belakang atau di depan kotak penalti lah. Makanya Rashid sama Klok itu main justru lebih dalam. Karena mungkin kalau saya lihat di pertandingan final itu Persib matinya di situ sama Ibrahim Fatari sama Taufik dulu. Banyak main di situ dan ya itu mungkin yang coba diantisipasi sama Robert kenapa Rashid lebih defense lah di babak pertama, babak kedua baru lebih nyerang. Dan itu tidak berjalan baik di Persib dan sialnya kayak semacam Angelo Alessio pelatih Persija ini memang ya udah tahu lah Persib bakal main possession, Persib bakal menguasai banyak bola, terus di sisi kanannya hand cukup rajin bantu ya, beda dengan Ardidus di kiri. Dan ternyata dapat gitu dengan serangan-serangan balik ada peluang-peluang yang emang beberapa kali hampir gol gitu dari serangan balik itu. Terus juga si Muhammad Ibrahim Fatari, Marco Simic ada mereka melakukan pressing ketika Teja Paku Alam pegang bola. Itu kayak mereka nggak siap gitu si pemain Persib PT. Makanya Teja kan hampir blunder tuh di menit awal ya. Ketika dia dapat bola, terus ada kan Marco Simic dia tipe penyerang yang kelihatan itu masih jauh tapi tiba-tiba bisa cepat di depan gitu. Mungkin karena langkahnya juga jauh, terus cepat juga. Itu yang tidak diantisipasi sama pemain-pemain Persib. Jadi secara pressingnya Persija bisa dapat mungkin setelah menit 15 menit kemudian lah. Di awal-awal ketika Persib menguasai bola juga nggak siap dengan counter attack gitu. Jadi ini mungkin di babak pertama memang secara taktik Angelo Alessio yang lebih unggul. Ya. Nah, kita juga sempat bahas di minggu lalu mungkin set piece bisa jadi opsi untuk bisa menjebol gawang Persija gitu ya, dan itu sudah dilakukan sebenarnya. Ada beberapa ya bola-bola set piece yang didapat oleh Persib tapi tidak bisa dimaksimalkan. Ya corner kan Persib beberapa kali itu dan hampir nggak ada justru yang peluang dari corner yang ibaratnya membahayakan. Terus peluang terbaik Persib justru 2 kali dari tendangan bebas dan Mark Klok dua-duanya kan, Mark Klok di menit awal sama Mark Klok di menit akhir gitu. Di menit akhir. Itu yang ya di pertandingan seperti ini apalagi dengan cara main yang kurang bagus juga gitu ya. Harusnya bisa dimanfaatkan sih di set piece itu. Oke. Tadi melihat Persija yang di babak pertama cenderung bersabar dan menunggu ya. Kita lihatnya gitu ya, di babak pertama sabar nunggu, dapat momen, dapat serangan balik bahaya. Betul. Dapat momen bisa cetak gol, akhirnya terjadi di menit akhir itu ya. Menit akhir babak pertama ya. Menit akhir babak pertama pergerakannya Rico hanya ditonton saja oleh beberapa pemain Persib yang ada di situ ya. Jadi pergerakannya tidak ditutup, akhirnya dia bisa mengirimkan umpan ke depan mulut gawang. Di situ ada Marco Simic yang berdiri tidak terkawal dengan baik, lamun orang ningali gitunya. Yang menjaga dia pada saat tercipta gol malah hand. Ya, itu kurangnya fokus dari pada saat crossing atau pada saat sudah di crossing. Ya, itu kan beren tugasnya kudu jadi tugasnya Nick Kuipers oge sih ya kan, untuk zonal di situ dan juga nempel si pemain. Ya Simic boleh dibilang bahaya lah, bola seperti apa pasti selalu bisa dimanfaatkan oleh dia kan gitu. Nah, itu analisanya kumadi. Sebelum bola di crossing kan itu mulainya dari lemparan ke dalam ya, dari throw in dari Marco Motta ke Rico Simanjuntak. Di situ sebenarnya ada duel 2 lawan 2 antara Rico, Marco Motta sama Vizcara sama Ardi Idrus. Nah dari situ kita udah kalah lah di duel 2 lawan 2 itu udah kalah. Sampai ada momen Rico Simanjuntak bisa crossing, kan itu bisa dibilang kurang dapat pressing gitu dari pemain Persib, khususnya dari Ardi Idrus di posisi itu. Dari situ udah kesalahan pertama tuh dari situ, tidak ada tekanan, terus lawan bisa crossing dengan enak gitu. Nah terus untuk ketika setelah bolanya masuk ke kotak penalti, sebenarnya kan itu ada dibarengi dengan momen Osvaldo Hai masuk ke tengah, sama Marco Simic yang keluar. Itu sebenarnya sesuatu hal yang lazim atau bahkan mungkin kalau di latihan ya, kalau yang saya dapat materi di latihan itu udah pasti ketika latihan itu para penyerang itu nggak boleh cuma diam di satu posisi gitu. Begitu bola datang harus ada yang cross gitu ya untuk mengecoh penjagaan lawan gitu. Dan di sini kayaknya si pemain Persib itu terlalu fokus ke bola. Dia nggak menyadari Osvaldo Hai yang masuk. Makanya Nick Kuiper itu justru jaganya Osvaldo Hai. Di depannya Supardi bebas. Supardi nggak jaga siapa-siapa kalau saya lihat, mungkin kalau salah dikoreksi.
Tapi kalau yang saya lihat Supardi itu agak dekat ke Ardi Idrus, terus Nick Kuipers jaga Osvaldo Hai, hand makanya jaga Marco Simic gitu. Simic. Jadi secara ini terjadi karena itu tadi Persib tidak mengantisipasi pergerakan silangnya itu antara Osvaldo Hai dengan Marco Simic gitu. Switch gitunya, switch Dan sebenarnya untuk tipe-tipe penyerang seperti Simic emang ini sesuatu kelebihannya dia gitu. Makanya banyak penyerang-penyerang di era sekarang gitu ya akan ada istilah muncul wide target man atau penyerang jangkung yang disimpan di sayap gitu. Karena itu tadi mengharapkan duel-duel dengan back sayap yang biasanya kan nggak terlalu jago duel udara ya. Makanya Simic juga seperti itu di momen kemarin dan itu terjadi di pertandingan lawan Persib kemarin gitu. Itu ada kesalahan komunikasi, terus ada dari blocking cornernya juga nggak maksimal. Jadi maksudnya kita nggak bisa menyalahkan wah iya hand salah, wah iya keeper salah, wah iya Supardi. Ini lebih ke kesalahan secara organisasi pertahanan dari awal kiri ke tengah sampai akhirnya terjadi gol. Padahal kita udah pada sama-sama tahu ya, ini Angki komonya Persija teh template gitu lah menyerang oper we ka Rico, terus kan ngapain? Iya. Emang banyaknya gol Simic, asisnya Rico-nya kombinasi yang udah dari musim berapa ya? 2017 18 mungkin ya. Pas Sacan juara nya. Sacan Persija juara 2000 seberapa sih? Kalau nggak salah Simic tuh masuk 2018. 18 kan? 18 ya. Piala Presiden waktu itu. Oh iya. Kita tidinya jadi juara Piala Presiden nepi ayeuna jago we terus duaan eta. Dan ya harusnya kan Persib udah aware sama kombinasi dua pemain ini gitu udah bermusim-musim geus panggihna leuwih ti sakali gitu. Iya. Tapi kejadiannya kieu deui. Kejadiannya kitu deui nya. Ya meskipun kita sempat menang di musim seberapa sih anu main di tempat netral di Madiun teh nya lewat gol dari Eze dan Manahan juga kan? bukan di Manahan itu mah di Madiun ya. Di Bali. Di Bali. Di Bali yang Freds. Gol Fred sama Eze kan 2-0 nya. Ya mungkin dari beberapa tahun terakhirnya eta meureun bisa dibanggakan dari Persija kalau main lawan Persija. Selain yang menang di 2018 yang gol Bojan Malisik menit akhirnya. Iya. Tapi sigana dari satu dekade terakhir udah susah pisan lawan Persija. Iya, satu-satunya kemenangan berarti yang itu teh ya, yang 2-0 golnya Freds dan juga Eze. Iya dan yang Sampai yang di GBLA. GBLA yang Bojan dua itu Malisik. kan. Kalau atau mungkin yang di inilah ya terakhir 2013 yang gol Sergio Van Dijk 3-1 itu. Setelah itu hesewa ya lawan Persija entah kenapa ya, tapi terus saya juga kalau lihat lawan Persija anti klimaks wae gitu. Udah dari beberapa mungkin 2 tahun terakhir lah ya. Atak sacan pertandingan aing deg-degan gitu mah enggak ada hal yang ditakuti teh Iya, karena ya itu tadi, optimis awalnya optimis gitu ya. Terus ya kalau kita lihat juga kan awal-awal sempat wah bungah ya gitu. Walaupun dianulir dan orang mah mau ngabahas sebenarnya. Iya. Itu mah udah keun we. geus lah eta mah. Ya. Berarti kan ada sesuatu di dia tiap lawan Persija yang katanya syarat gengsi atau apa. Ya. Kalah ke letoy wae si Persibna gitu. Ya. Apakah ini mental bertanding juga memang tidak dimiliki oleh tim Persib ya? Mungkin ya. Mungkin masalah mental juga kalau misalnya diperhatikan dari 2020 ya. Kita pernah main di turnamen di Malaysia waktu itu. Lawan Selangor kita kalah. Terus udah itu Persib menang sampai liga kita menang 3 kali. Terus pandemi kan stop. Piala Menpora jalan lagi menang. Final lawan Persija anti klimaks kan. Sekarang kejadiannya sama gitu. Kita 11 pertandingan gak kalah, 5 pertandingan sebelumnya menang terus di liga. Lawan Persija deui. Jadi kita dalam 1 tahun lebih main, koreksi kalau salah ya. Tapi seingat saya Persib nggak pernah kalah, satu-satunya ya kalah aja tiap lawan Persija doang. Di final Piala Menpora dua kali sama kemarin. Pertandingan kemarin. Kalau saya salah koreksi ya, tapi seingat saya gitu deh. Berarti kan ada sesuatu aja. Ada sesuatu. Ya. Kalau itu tadi lah masalah pemain, kalau kita ngelihat tim lawan juga kemarin ya sarua gitu, ditinggal sama pemainnya ke timnas juga ada ya. Berbicara senioritas pemain yang ada di tim, mereka punya di lini belakang ada Maman ya kan, di Persib juga ada Bang Pardi. Iya benar. Ya kan? Toncip juga. Toncip ada. Di tengah orang boga Marklo ya. Kumaha deui? Harus ditukar ka urang ka dia. Tapi masih kena can bisa. Berarti kan selain kualitas dan juga si komposisi pemain yang kemarin, ya mental berarti ini jadi permasalahannya.
Di saat ningali lawan ge kamari meureun mah biasa-biasa wae nya Persija teu meledak. Ya. Teu meledak gitu nya. Tuh nu eksplosif si Rico ge kan tuh eksplosif pergerakanna. Osvaldo Hai juga tidak bermain seperti yang mungkin pertandingan-pertandingan saacanan orang pernah tinggalinya. Lebih banyak nunggu kan mereka ya. Iya nunggu teh gitu kan tidak seeksplosif itu. Mental yang betul jadi perhatian khususkah gitu untuk lawan Persija? Jadi sebenarnya kan momen yang banyak disoroti sekarang itu kan adalah di kejadian di gol anulir kan. Orang-orang bilang ini golnya harusnya gol, terus ya udah lewat garis. Tapi sebenarnya kan itu terjadi di menit 2 atau menit 3 gitu. Sebenarnya masih ada 87 menit buat Persib gitu untuk bikin gol lagi gitu. Ibaratnya kalau memang itu gol, ibaratnya lamun di momen itu adalah Persib udah jadi ketinggalan secara mental gitu. Masih ada 88 menit buat bangkit lagi. Tapi tidak ada gitu yang terjadi gitu. Terus ketika secara permainan udah misalnya ya kelihatan lah ketika tim yang secara mental nggak bagus itu kelihatan ketika kontrol masih ada yang lepas. Beberapa kali lihat si Hen, Febri terus bahkan ketika ada peluang-peluang matang gitu kayak Fresh di menit akhir, Beckham di menit akhir itu kan kalau mereka secara mental udah bagus, udah bisa mikir ini menendang mau kemana, powernya harus segimana itu, ya itu mental yang berbicara. Tapi karena ada tekanan, wah ini lawan Persija orang harus menang, terus siunku atau kumaha itu mereka kayak tertekan justru jadi terbebani oleh itu pada akhirnya dan outputnya pun jadi nendangnya pelan, nendangnya ke arah kiper gitu. Ya dan justru malah ngelihat kebalikannya lawan gitu ya kayak kita ngelihat Adri Tani nya embung eleh we gitu. Ya betul. Mau kapten saya kan. Jadi sebenarnya yang perlu disoroti adalah ini Persija yang tidak bisa dibilang tidak bagus lah. Tidak bagus dalam artian ini bukan Persija yang ketika mereka juara. Ya. Itu saya akui Persija juara emang main edan-edanan pisan gitu. Eksplosif mainannya. Eksplosif pisan eta Marco Simic terbaik tadi di dinya gitu. Terus kemari dengan hasil-hasil yang jelek oge gitunya datang ke lawan Persib malah Persib nu kabawakeun butut gitu. Eta gitu nu dimaksud nah sih ketika lawan Persija mental bertanding mental untuk menang entah itu buat diri sendiri atau buat bobotoh juga jadi ngelengit weh gitu. Ya. Bahkan kan sebenarnya sempat disinggung oge kalau gak salah setelah lawan Persela kan Persib teh secara tren memang menang terus, tapi lawan Persela teh mainnya butut gitu. Yang pas menang 3-0 teh kita keserang terus sama Persela gitu. Yang secara komposisi pemain mah padahal jauh pisan gitu. Tapi keserang terus walaupun ya emang beruntung kita bisa gol cepat 3 gol di babak pertama teh gitu. 2 gol di babak pertama. Terus pas lawan Persija nu mainna sakitu-kituna gitu. Dan emang secara taktikal memang ada faktor juga kita kalah gitu. Tapi karena kalau ngomongin komposisi skuad kan ya Persima tuh masih ada Mark Locke, masih ada Castillion pemain asing naga ya sabaraha gitu ibaratnya. Cuman memang ada faktor di mana tadi kalau kita ngomongin mental kan ada banyak pemain senior di Persija kan bahkan di bench pun ada BP gitu. Yang bisa ibaratnya ketika pemain-pemain muda atau pemain-pemain anu tidak apal arti El Clasico Indonesia teh gitunya bisa diingatkan gitu setiap saatnya gitu wah kudu fokus, kudu terus ngotot, kudu terus sayang menang gitu. Nah sementara kemarin kita ya kayak kumahanya bingung we gitu, nyerang bingung, begitu dapat bola bingung kudu kumaha gitu. Dan pada akhirnya makanya saya di saya tweet bahwa itu kekalahan yang pantas gitu buat Persib. Karena secara mental kita emang kalah, secara permainan game emang taktikal yang kalah kan nuturkan main butut gitu. Iya, taktikal yang diterapkan oleh Robert juga tidak berjalan dengan baik dan hasilnya juga jelek lah ya boleh dibilang. Ki, si pemain muda Persija kamari anu asup teh sa sih? Rio Ilham, terus Dwiki. Taufik juga masuk ya. Taufik Hidayat yang waktu itu ngegolin di Menpora. Terus eta menang peluang oke kan kamari. Ya. Tapi ya beruntung berhasil diantisipasi oleh Bang Haji lah. Dengan modal hanya memasukkan si pemain-pemain muda ini ya dibandingkan dengan Persib di babak kedua yang mencoba merubah permainan ya. Deddy Kusnandar masuk. Beckham masuk. Freds Butuan masuk. Tapi Angger teu bisa nanaon. Justru Persija yang memasukkan 3 nama itu tadi ya, nama yang mungkin ya dari sisi reputasi masih eleh meureunnya. Kuda domah reputasinya masih jauh meureun dibandingkan jeung Etam, dibandingkan jeung Freds gitu ya. Tapi Angger orang tidak bisa berbuat apa-apa. Faktor apa yang akhirnya bisa membuat Persib di babak kedua mejus teu bisa ngagolkeun. Padahal peluang aya. Mungkin spiritnya. Kalau saya sih ngelihatnya spirit. Ya, akhirnya jadi balik lagi ke mental gitu. Ketika pemain muda, kalau kata Ardi bilang
udah geus diharewas sebenarnya ku Bang BP meureun. Ya mereka main lepas kok gitu. Ya, Mereka ya, ya. bisa main All out lepas, ya, main tanpa all beban. out. Ketika Persija mulai ditekan mereka bisa mati-matian gitu bertahan gitu. Mereka mati-matian ngejaga kemenangan timnya. Sedangkan kita asa kumaha juga nu embung we menangna. Bahkan sebelum tendangan bebasnya Mark Locke yang orang dikacelenya anu babak kedua eta kan sempat ada intrik dan friksi juga Etam sama Ilham Rio eta kan. Ya. Tapi ya akhirnya kelihatan kok jadi Persija lebih memahami arti si El Clasico Indonesia iya gitu. Kalau ada istilah kita baik jeung tim lain eleh tapi ulah ku Persija gitunya. Tapi kan faktanya Persija nu bisa ngalahkeun Persib nu kana lawan lainnya kalau menang atau seri gitu. Ya. Jadi justru mereka nu memahami rivalitas prinsip itu, eta. prinsip itu dipegang teguh oleh Persija meureun Iya. Iya. Aing bae eleh ku batur, aing bae main butut, tapi pada saat orang lawan Persib aing kudu menang. Eta meureun yang dipegang. Catatannya bahkan Persija juga belum pernah menang di 3 pertandingan terakhir kan. Ya, mereka di seri 2 kan mainnya agak goyah ya. Di klasemen aja mereka peringkat 9 kemarin. Tapi lawan Persib ngebledug tah. Iya. Ya. Oke lah. Itulah rivalitas yang benar. Betul. Dicontoh ku Persibnya. Ya. Urang heran sih di lamun ningali nu babak hiji kan Febri siga nu ngaleungitnya. Karena dia tidak bermain di posnya gitu. Padahal selama ini pada saat dia bermain di posisinya dia itu bisa anggapan orang ya bisa jauh lebih membahayakan. Apalagi melihat kemarin ada beberapa momen wilayah flank Persija kosong. Pada saat geus ngutak-ngatik bola di tengah, anu kabayang nanya, eta bola dilempar ke flank misalkan ke kiri, yang biasanya ada Zalnando bisa lari di situ dan ngasih crossing kemarin nggak ada. Bola dengan ngutak di tengah unggul karena si Febri oke kan seperti yang Ardi bilang jadi masuk ke center akhirnya gitu ya. Begitupun yang di kanan, Vizcara juga akhirnya papuket di nyawe gitu kan, dia juga nggak bisa ngebelah pertahanan di sebelah situ gitu. Itu cenderung dipaksakan dan di babak kedua coba dirubah tapi tetap nggak ada hasil ya. Ya di babak kedua kan Beckham masuk, Beckham yang main di kiri tapi Beckham juga pada akhirnya masuk ke tengah juga dan peluang 2 kali atau 3 kali tembakan kalau nggak salah kan itu Beckham dari tengah juga kan. Ya. Jadi memang dari awal sampai akhir Robert memang berusaha pengen mengandalkan serangan tengah gitu, memanfaatkan area di depan kotak penalti. Nah, terus sebenarnya kalau saya lihat tuh ada satu momen di mana Nafri kan sempat jadi satu-satunya pemain Persija yang dapat kartu kuning gitu. Ya. Tanah si Febri gitu, tuh wani diduelkeun atau jadi berusaha kan pasti ngaranna pemain geus kartu kuning pasti hati-hatinya. Ya, Walaupun Febri oke memang kartu kuning gitu, tapi dalam posisi menyerang gitu. One on one gitu atau terus berusaha nusuk gitu penalti misalnya gitu. Ya, apalagi melihat tipikal Nofri yang mungkin sok rada-rada ngeyel Ya, kan, mainannya sok rada rehe. Tapi kamari asa ningali eta tenang gitu. Ya, bas tenang bisa. Nu mengusik berarti kan. Ya, kuduna benar. diusik lah, rada diintimidasi meureun nya kuduna. Dan ketika itu tidak terjadi teh pemain-pemain lagi nya kumaha apa jadi siga nu tidak mencoba aklima, tidak memaknai arti rivalitas gitu. Memang sebenarnya kan kalau kita ngomongin rivalitas Persija mah sebenarnya kalau di luar lapangan mah kalau secara prestasi gitu kita sebenarnya bukan rival gitu kan, karena ini rival Persija mah kan lebih panas di luarnya gitu. Tapi justru itu gitu. Tim bisa ngasih apa nih buat bobotoh yang sedang punya rivalitas dengan Persija gitu. Ya. Nah malah si Persib yang kayak memaknai bahwa ini bukan rival dalam arti yang sebenarnya gitu, jadi justru jadi main lebih nyantai, bingung. Jadinya cenah utanya we gitu taktik teh kumaha terus ketika dapat peluang teh bingung gitu. Tidak maksimal outputna ge. Padahal di luar rivalitas supporter panas pisan ya. Panas pisan. Ti hamin saacan pertandingan oge geus rame. Media sosial rame ya kan. Mungkin bobotoh atau supporter yang ada di luar sana entah itu di perbatasan itu juga mungkin panas ya. Pasti. Tapi nah di pertandingan kemarin tah ledakan untuk yang membuat kita teh benar-benar anjing ieu teh bener ya big match-nya siga kieu ya. El Clasico teh siga kieu ya. Eta we pengaruh cek Robert teh semua pertandingan sama saja. Gitu atuh. Eta bisa jadi blunder sih pada akhirnya. Blunder atuh boga falsafah siga gitu mah blunder atuh. Ya kuduna mikirna kabeh pertandingan mah final. Ya. Itu maksudnya sempat ngomong gitu kan, maksudnya semua lawan bukan semua pertandingan ya, semua lawan mah sama. saja Ya. gitu. Tapi ya lamun ningali sama ya akhirnya jadi kayak seperti ini gitu. kan gitu. Oh greget nah akhirnya Iya, kan. iya. Geus we. Oke lah. Kita lupakan hasil Oke,
kita harus 1-0 yang kemarin. tatap series 3 ini sebenarnya masih ada sekitar 7 Iya, match betul, lagi ya. 7 match lagi. Masih ada pertandingan penting di depan. El Clasico deui ya lawan Persebaya. Iya. Ya meskipun tidak ada intrik rivalitas di luar ya, tapi manyawe nya rek melepas pertandingan lawan Persebaya kan. Karena orang masih kene bersaing di papan atas. Iya. Arema. Ya, Nah, iya kan. Ki lamun ningali tinu jadwal berarti kan ke poe Rebo nya lawan Ya, Rabu lawan Persiraja. Persiraja. Nah, setelah lawan Persiraja teh lawan Arema. Arema heula atau Persebaya heula? Arema dulu. Oh, Arema heula. Ini apa yang harus dilakukan tim Persib nih? Terlebih memang kalau kita lihat di pertandingan kemarin berarti kedalaman squad juga sebenarnya nggak dalam-dalam banget ya. Setelah ada Ezra dan Iqbo ke timnas dan Bang Jupe cedera sama Jalnando. Ya, balik lagi di series pertama juga udah pernah dibahasnya kedalaman squad itu bagus atau enggak gitu. Ya. Nah, tapi lawan Persiraja ya berarti otomatis kudu bangkit ya mau nggak mau gitu lawan tim juru kunci nggak salah ya di Persiraja. Iya, karena kemarin juga dibantai sama Barito kan? Iya, 4-1. iya. Jadi ya setidaknya mah bayar heula lah kekalahan kemarin gitu lawan Persiraja dan kan kesana kan sebenarnya besar ya jadi ya wajib menang sih. Memperbaiki mental bertanding dengan kemenangan lawan Persiraja akan jadi modal lawan Arema. Iya. Kan kita lawan Persija udah mungkin ya Boboto juga sepakat lah mental gitu ya, mau mental Persib lawan rival gitu yang emang harusnya bisa memberikan kemenangan justru kalah, terus nanti bakal lawan Arema gitu. Jadi setelah kekalahan kemarin lawan Persiraja sih justru udah harus kan kita tren ibaratnya di series 2 kita naik terus. Lawan Persela walaupun menang rada nutuk saeutik gitu. Enak ngegejlik lah ya. Aina ngejlik deui ya. Ya. Tah, makanya lawan Persija teh setidaknya kudu bisa naik deui gitu. Tong sampai setelah lawan Persija hasilnya negatif, lawan Arema karena kan setelah itu kan bakal Rashid bakal absen ke timnas. Oh, Belum lagi misalnya kayak aya pemain-pemain yang cedera, eta kan ya secara mental misalnya udah kacau terus pemain kuncinya hilang, eta kan bisa lebih kacau lagi gitu ini sampai akhir. Series 3 berarti sangat penting sekali untuk menjaga Persib tetap berada di atas di jalur persaingan juaranya. Iya, padahal kesempatan kemarin Bayangkara geus eleh tah. Orang mah eta Ya nggak kudu salah. menang gitu. Berarti kudu menang lawan Persiraja, mun bisa mah gede lah skor nanya. Dan lawan misalnya sampai lawan Persiraja misalnya hasil negatif terus lawan Arema negatif deui wah. Angges weh. Wah, tong ngarep juara sih cuk saya mah. Iya. Karena itu kan mental kan, karena kayak bakal panggil jeung Persija, kayak bakal panggil jeung. Ya, series berikutnya kan Iya. sama Persija Lawan putaran kedua masalah aja mental eta tidak bisa diatasi Iya, gitu. iya. Betul. Emang ese gitu. Berarti memang di series 3 ini harus tetap fokus. Kita Iya. tetap harus butuh ya poin dan kemenangan gitu, bukan cuma soal permainan aja gitu. Iya. Geus we nu kamari mah geus nya ya kita ketahui bersama lah hasilnya seperti apa permainan siga gitu patutnya. Geus berarti fokus menatap untuk pertandingan lawan Persiraja di hari Rabu. Tanggal 24. Mainnya 24-nya. malam lagi jam 9 atau agak maghrib ya? Jam 8:30 nggak masalah. Penting lah prime time lah nya. Sore can balik gawe, aing can balik gawe mun sore. Soalnya kemarin ada yang ngeluh mati lampu daerah nanya, tolonglah PLN ya bersahabat lah. Make iya tuh, make cadangan listrik energi terbarukan teh. Genset. Make iya kincir angin. Tapi untuk menghibur Bobotoh kita mau ngasih hadiah juga lah. Oke, siap Ini ya. dari Kang Seperti biasa. Aang Komara, Kang Aang Komara. Bobotoh dari Cina. Dari Cina, dari Ikatan Desain Tekstil Indonesia yang ada di Cina ya. Katanya mau ngasih 5 pemenang. Buat ya. 5 pemenang nih. Dari Kang Aang Komara. Ini perpaduan dari siapa Ki? Ang Suparman dan Aang Hendra Suparman Komara. dan Hendra Komara. Caranya Bobotoh komen aja di komentar di YouTube. Di YouTube ya. Kita pilih berarti yang di YouTube ya. Kita pilih yang di YouTube. Pokoknya komentar aja buat Bobotoh mau ngars terkait pertandingan kamarinya. Komentar versina Bobotoh pertandingan lawan Persija kamari siga kumaha. Engke bakal orang pilih 5 pemenang hadiah persembahan dari Bobotoh yang ada di Cina nih. Ada Kang Aang Komara ya. Dan sekarang juga kita mau ngasih pengumuman siapa yang berhasil memenangkan hadiah di match minggu lalu. Yang minggu kemarin itu ada 8 pemenang ya. Ada 8 pemenang, ada di antaranya yang dapat produk dari Hoof Thrift. Itu dia di Ada di bawah namanya. ya. Selamat ya. Nanti konfirmasi seperti biasa ke nomor WhatsApp yang ada di bawah juga. Langsung WhatsApp, Kang, abi kenging. Sia. Oke, tinggal konfirmasi we. Nungiluan ayeuna komentar pertandingan Persija kamari siga kumaha. Jangan lupa dituliskan akun Instagramnya apa.
Cekap ya teh. Cekap lah. Cekap lah. Ayolah. Naon lah. Ya. HD goreng ku baso pokoknya mana ku baso aing. Mehmudna bisa balik deui nya. Cuanki urang mah. Ancuan ki ge basoan. Oh nya bener. Nggak baso lah. Nuhun bobotoh, Maungers. Semangat lagi, semoga bisa bangkit di pertandingan selanjutnya, kita bisa meraih kemenangan lagi dan tetap menjaga tren positif di series ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.